Indonesia mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan yang sangat tinggi. Salah satu tumbuhan yang ada di Indonesia adalah sengon atau Falcataria falcata. Sengon merupakan tanaman penghidupan. Banyak manfaat yang diperoleh manusia dari tanaman sengon. Dari kayu, sengon dapat digunakan untuk peti buah, dapat digunakan untuk bahan korek api, ataupun bahan untuk konstruksi ringan. Dari sisi ekologi, sengon bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Sengon yang termasuk dalam famili Fabaceae mampu menambah nitrogen. Dari sisi daun sengon biasanya digunakan peternak untuk pakan ternak. Namun, peternak kadang enggan memberikan sengon untuk ternaknya. Ada mitos bahwa daun sengon itu beracun, daun sengon itu membuat kembung, dan daun sengon itu akhirnya membuat kematian pada ternak. Nah, apakah daun sengon aman untuk pakan ternak? Saat ini kita berada di hutan rakyat di lereng selatan Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Cangkringan. Sebagaimana yang kita lihat, di sekitar ini adalah tegakan hutan rakyat yang didominasi oleh jenis sengon. Yang mana jenis sengon ini ditanam sebagai tanaman awalnya rehabilitasi pasca erupsi Merapi untuk tentu saja memperbaiki kualitas ekosistem hutan supaya mengembalikan lahan menjadi lebih subur, menjadi lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jenis sengon ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya sengon memiliki karakteristik kemampuan tumbuh di lahan yang marginal atau biasa disebut dengan tanaman pionir, karena dia mampu menambat nitrogen bebas yang ada di dalam tanah dengan berasosiasi dengan bakteri rhizobium. Di samping itu, sengon mampu tumbuh dengan sangat cepat, termasuk jenis fast growing, dengan kemampuan pertambahan diameter berkisar 6 sampai 8 cm per tahun pada tanah-tanah yang relatif subur. Hutan rakyat yang ada di Kecamatan Cangkringan ini dibangun dengan pola campur yang terdiri dari beberapa jenis tanaman, terutama sengon, kemudian ada akasia, ada jabon, dan ada jenis-jenis tumbuhan multipurpose tree species, penghasil tanaman buah, diantaranya ada nangka, ada durian, ada alpukat. Kemudian di bawah tegakan ada jenis-jenis yang lain seperti kopi, juga tanaman-tanaman tanian seperti cabai, tela pohon, dan sebagainya. Dan satu jenis tanaman yang sangat penting bagi masyarakat yaitu rumput-rumputan untuk hijauan makanan ternak atau pakan ternak. Rumput yang paling dominan ditanam di areal hutan rakyat di sini adalah rumput kepiur atau rumput lampungan, jenis rumput gajah. Kemudian ada juga jenis rumput odot, yang mana rumput-rumput tersebut sangat mendukung dan sebagai sumber pakan utama bagi ternak yang ada di masyarakat Kecamatan Cangkringan. Umumnya masyarakat menanam sengon dengan jarak tanam 2 meter kali 2 meter untuk mendapatkan pertumbuhan tinggi yang cepat karena ada persaingan mendapatkan cahaya. Pohon berlomba mencari cahaya, kemudian tumbuh meninggi dan lurus. Nah, pada fase tersebut tutupan tajuknya cukup rapat sehingga di bawah tegakan masyarakat memanfaatkan untuk ditanami jenis-jenis yang mampu hidup di bawah naungan, misalnya tanaman talas, kemudian beberapa tanaman kopi di beberapa tempat, dan jenis yang lain.
Proses selanjutnya, masyarakat kemudian melakukan penjarangan atau pengurangan jumlah pohon untuk meningkatkan pertumbuhan diameter dengan cara menebang pohon dengan jarak tanam tertentu, dan itu akan membuka ruang, membuka sinar matahari yang masuk sampai ke lantai hutan, dan kemudian jenis-jenis lain yang bisa hidup di bawah tegakan menjadi semakin banyak. Ini adalah salah satu tonggak tanaman sengon yang sudah dipanen oleh masyarakat. Ini ada bekas tonggak seukuran kurang lebih 60 cm. Artinya ini sengon berusia 8 sampai 10 tahun yang kemudian masyarakat memanen kayunya untuk dijual dan disalurkan ke industri pengolahan kayu. Tanaman sengon ini dipanen dengan cara tebang butuh, artinya masyarakat memanen kayu sengon ini ketika memerlukan uang atau memerlukan hasil tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada daur yang pasti masyarakat memanen sengon, tetapi paling tidak masyarakat Kecamatan Cangkringan ini memanen sengon mulai usia 5 tahun sampai maksimal usia 10 tahun. Karena biasanya sengon yang berusia kurang dari 5 tahun itu nilai ekonominya belum begitu tinggi. Namun ketika sudah lebih dari 10 tahun terlalu besar, kualitas kayunya mulai menurun karena memang jenis sengon ini memiliki kemampuan tumbuh yang cepat, tetapi berat jenisnya yang rendah sehingga tidak terlalu bagus dari segi kualitas maupun keawetannya. Masyarakat juga memanfaatkan daun dan ranting tanaman sengon untuk berbagai keperluan. Sebagai contoh, daun sengon ini yang sudah dipanen biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pakan ternak, utamanya adalah sapi, karena di Cangkringan ini merupakan salah satu kecamatan di Sleman yang populasi sapinya cukup banyak, peternak sapinya cukup banyak. Daun sengon ini sangat bermanfaat untuk menambah suplai hijauan makan ternak, karena memang di musim kemarau rumput-rumput yang tadi ditanam di bawah tegakan, rumput gajah, rumput kepiur dan sebagainya, itu produktivitasnya menurun, sehingga daun sengon ini mampu memberikan tambahan, alternatif tambahan untuk hijauan makan ternak bagi sapi. Kemudian ranting dari tanaman sengon ini dapat dimanfaatkan untuk kayu bakar, meskipun sebagian besar masyarakat sudah memakai bahan bakar gas, tapi masih ada masyarakat yang memanfaatkan cabang dan ranting sengon ini untuk bahan bakar kebutuhan sehari-hari. Di samping dedaunan yang jatuh dari pohon-pohon yang ada di hutan rakyat mampu mengembalikan kesuburan tanah secara alami, masyarakat memilih menambahkan kotoran hewan ternak ini sebagai pupuk. Ini dengan beberapa alasan, diantaranya akses kepada pupuk kimia yang semakin sulit, dan yang kedua adalah penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang ini mampu meningkatkan atau memperbaiki sifat fisik tanah, kemudian sifat biologi dan juga sifat kimia. Meskipun sifat dari pupuk kandang ini bersifat slow release atau penyerapannya cukup lambat, tetapi kemampuannya untuk memperbaiki aerasi, drainase tanah, dan memperbaiki kualitas mikroorganisme tanah ini sangat membantu tanaman untuk tumbuh dengan lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia yang secara jangka panjang
berdampak negatif terhadap sifat fisik tanah. Pengambilan daun sengon selain untuk pakan, itu sekaligus kita kalau pohon buah itu untuk pemangkasan, berarti untuk membuat bagus batang tanaman sengon sendiri, malah nanti pengaruhnya juga bagus, dia bisa lurus ke atas itu. Pohon yang bisa diambil ini sekitaran umur 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun sudah bisa, nanti bisa diambil sekalian kita pangkas itu untuk membuat bagus tanamannya nanti biar tinggi menjulang. Kita mengambil daunnya, kita pakai galah bambu, kita kasih sabit kalau orang sini, baru kita naik, kita ambil. Cuman nanti caranya lebih bagus ini kita patahkan, bukan kita pakai sabitnya cuman untuk narik aja sabit kayak gitu. Kami mulai memelihara sapi kalau di tahun 2020. Cuman kalau dari 2018 kita sudah mulai, istilahnya kalau dari dulu itu istilah gaduh di beberapa tempat. Ada di Wonogiri, ada di Jogja dekat sini. Tapi kalau untuk memulai sapi sendiri ya memelihara sendiri di 2020. Kebetulan yang kami pelihara saat ini ada 9 ekor. Beberapa ekor ada sapi PO Jawa, terus ada yang limosin, ada beberapa juga yang metal. Cuman istilahnya sapi-sapi yang biasa lah. Kalau kami memberi makan terbagi jadi 2. Yang pertama adalah pakan hijauan, yang kedua pakan kering atau komboran. Kalau dari hijauan biasanya kita cuma cari rumput. Tapi kalau untuk komboran ada polar, ada deda, ada konsentrat, terus ada mungkin kulit-kulit kedelai gitu. Oke, sejauh ini kami belum pernah memberikan pakan seperti ramban-ramban itu. Karena yang pertama mungkin di daerah sini kita masih cukup untuk pakan rumput yang biasa, tapi kalau misalnya pakai ramban itu mungkin satu cara mendapatkannya juga lebih susah. Yang kedua mungkin kami mengikuti, biasanya kalau dari istilahnya kalau kami itu nenek moyang kami peliharanya seperti ini. Oke, kalau sejauh ini kita belum pernah mencoba memberikan pakan dari daun-daun sengon, karena menurut berita atau menurut mitos yang kami dapat, memang kalau misalnya daun-daun sengon itu bisa menimbulkan masuk angin pada sapi. Jadi karena mitos tersebut kami belum berani mencoba untuk ngasih makan sapi pakai daun-daun sengon itu. Nah, sengon ini menurut mitos dari beberapa peternak atau yang memang berkembang di masyarakat, itu tidak bagus untuk pakan ternak karena beracun, karena membuatkan kembung dan lain-lain. Nah, kita kebetulan menggunakan sengon ini dengan berbagai jenis varietas sengon itu untuk penelitian, dan kita sudah dapatkan beberapa data. Dan sebenarnya hal-hal yang berkembang di dalam masyarakat berkaitan dengan bahwa beracun dan menyebabkan kembung itu bisa ya, bisa tidak. Konteksnya begini teman-teman. Kalau berkaitan dengan beracun, memang di dalam tanaman sengon ini mengandung tanin namanya. Ini adalah termasuk orang mengatakan metabolik sekunder. Tetapi sebenarnya tanin ini menjadi baik di dalam ternak ruminansia seperti kambing, domba, kerbau, sapi, karena bersifat mensupport, memproteksi terhadap protein di dalam rumen supaya tidak terdigest atau tercerna di dalam rumen, tetapi tercerna di dalam usus halus, sehingga sebenarnya bagus. Persoalannya mungkin ketika orang bilang beracun itu adalah ketika dia menyampaikan atau memberi pakan dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk banyak dan berturut-turut. Sebenarnya kalau dicampur tidak dalam bentuk tunggal dan tidak berturut-turut tidak masalah. Yang kedua,
sengon ini dengan adanya tanin itu sebenarnya juga sekaligus bisa menjadi antilmintik atau obat cacing. Jadi sebenarnya ketika memberikan pakan sengon sekaligus memberikan obat cacing. Jadi kan dapat dua plus sambil menyelam minum air. Kalau ini memberi makan tetapi juga ikut mendapatkan obat. Jadi kan sangat bagus. Nah, apalagi protein sengon ini, daunnya, tambal batang kecil-kecil yang masih bisa dimakan, tentu saja tidak pohonnya ya. Itu proteinnya bisa 22% dan itu karena legium. Artinya sama seperti lamtoro, glirisidae, kaliandra, itu kan juga proteinnya sekitar segitu. Jadi kalau protein kasarnya 22% kok dianggap jelek, loh, tentu kan ini pasti tidak dengan data. Yang berikutnya kalau kemudian dikatakan menyebabkan kembung, itu ada dua kemungkinan. Pertama adalah yang dipetik masih terlalu muda, sehingga kemudian cepat terdigest, cepat terekstrak di dalam rumen, maka kemudian menyebabkan produksi gas yang cepat dan tinggi, maka menyebabkan kembung. Tanin yang bisa memproteksi protein ini sangat baik untuk pakan ternak. Jadi kalau peternak menanam pohon sekaligus juga menjadi konservasi lahan, konservasi air, that's very good, very nice. Yang ketiga, ini yang penting juga, ternak diberikan pakan dengan protein yang tinggi, maka dia akan men-trigger untuk menghasilkan emisi metan yang rendah. Ini artinya peduli terhadap global warming, climate change. Karena emisi metan di dalam ternak itu termasuk berkontribusi sekitar 30-40% dari seluruh emisi metan yang ada di sektor agriculture. Nah, kalau mau ada pengurangan terhadap emisi metan, maka kemudian berikanlah ternak dengan pakan yang bagus, termasuk salah satunya legium. Salah satu jenis legium adalah sengon. Jadi begitu diberikan kepada ternak dengan sengon, produksinya baik, emisi metannya rendah, obat cacingnya masuk, berarti potensi cacingnya ada. Kurang apa? Jadi kita bicara dengan data, bukan dengan mitos. Gitu, teman-teman. Optimalisasi daun sengon untuk pakan ternak perlu ditingkatkan. Sengon melimpah di berbagai daerah di Yogyakarta, di Cangkringan Sleman, di daerah Gunung Kidul, dan daerah Kulon Progo. Dan daun sengon dapat dijadikan sebagai alternatif pakan ternak, terutama di musim-musim kemarau. Daun sengon aman dan direkomendasikan untuk pakan ternak. Sengon berdaya guna, petani peternak berjaya.